Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 Biostatistika ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai kelimpahan burung gereja pada lahan basah dekat dari pemukiman penduduk di Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kelompok kami terdiri dari Kak Anjo Ihsan NIM 106-19034, Raiza Zania Nabila NIM 106-20018, Fala Syardina Mulinta NIM 106-20054, dan Farah Nabila Torres NIM 104-20022. Burung gereja merupakan burung yang tersebar luas di dunia dan termasuk jenis paling umum serta paling mudah ditemukan di kota-kota besar Indonesia. Kebiasaan burung gereja mencari makan di sela rumput dan sawah menyebabkan adanya kelimpahan spesies burung gereja di daerah lahan basah pedesaan atau perkotaan. Untuk itu, dibutuhkan metode analisis untuk menghitung dan memprediksi kelimpahan burung gereja. Analisis yang digunakan adalah analisis deret waktu untuk menghitung dan memprediksi kelimpahan burung gereja beberapa waktu ke depan setelah data diambil. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, kami memiliki dua tujuan penelitian. Yang pertama adalah menentukan model kelimpahan burung gereja atau Passer montanus pada lahan basah dekat dari pemukiman penduduk di Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan parameter waktu aktif spesies. Dan yang kedua adalah menentukan prediksi kelimpahan burung gereja atau Passer montanus pada lahan basah dekat dari pemukiman penduduk di Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat berdasarkan waktu aktif spesies pada periode hari ketiga di sore hari. Kemudian, metode penelitian kami dimulai dengan pengamatan. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan teknik titik hitung atau point count yang diletakkan sesuai dengan luas lahan basah. Setiap lahan basah akan dilakukan pengamatan sebanyak 3 kali, yaitu pagi pukul 6 hingga 7.30, siang pukul 11 hingga 12.30, dan sore pukul 15.50 hingga 17.20. Data diambil setiap 10 menit selama rentang waktu yang telah ditentukan tersebut. Kami melakukan pengamatan selama 2 hari. Data burung didapat dengan titik pengamatan dengan radius sejauh 100 meter dengan bantuan teropong binokular Bushnell. Selanjutnya, data hasil pengamatan akan dianalisis menggunakan metode analisis deret waktu dengan aplikasi RStudio. Model analisis deret waktu yang digunakan adalah ARIMA atau Auto-Regressive Moving Average. Berikut ini merupakan hasil dan pembahasan dari penelitian kami. Berdasarkan grafik, tidak ditemukan adanya tren atau musiman, sehingga data yang ada merupakan data stasioner. Hal ini juga dapat dilihat dari nilai p-value-nya, yaitu 0,2071, di mana nilai ini lebih dari nilai alfanya, yaitu 0,05. Sehingga H0 ditolak, yang artinya data stasioner. Dari grafik pengamatan ini didapatkan juga hasil tertinggi terdapat pada interval waktu 20-28. Hal tersebut menunjukkan bahwa periode waktu aktif tertinggi terjadi pada sore hari. Penentuan model time series dapat dilihat dari nilai ACF dan PACF-nya. Berdasarkan gambar, dapat dilihat bahwa grafik ACF yang didapatkan adalah eksponensial turun, sedangkan grafik PACF yang didapatkan adalah cut-off setelah leg 1. Dari hasil ACF dan PACF tersebut, dapat ditentukan bahwa model yang cocok adalah AR1. Hal ini juga dibuktikan dari metode otomatis yang menghasilkan keluaran model ARIMA 100. Berdasarkan grafik, rataan nol dan variansi residual konstan. Selain itu, dapat dilihat bahwa residual berdistribusi normal. Selain itu, nilai korelasi residual pada setiap leg berada dalam batas signifikansi. Artinya, residual saling bebas. Dari hasil statistik ini dapat dilihat bahwa karakter burung gereja Passer montanus yang bersifat kosmopolit. Spesies yang tergolong kosmopolit memiliki bentuk dari spesies yang dimana akan tersebar secara luas hingga menyentuh ke seluruh wilayah yang berada di penjuru dunia serta berfrekuensi yang tinggi. Walaupun terdapat beberapa fluktuasi yang didapatkan di beberapa periode. Berdasarkan nilai residual yang berdistribusi normal terhadap waktu, dapat dinyatakan bahwa hewan ini memiliki kunci khusus di daerah lahan basah. Salah satu karakter seperti spesies dominan, yaitu spesies yang secara ekologis sangat berhasil dalam mampu menentukan kondisi yang diperlukan dalam pertumbuhannya. Selain itu, grafik residual saling bebas menyatakan bahwa relung-relung yang tersedia bagi burung gereja memiliki preferensi yang luas dan memiliki relung fundamental yang cukup luas pula. Terdapat 2 jenis relung,
Rulung fundamental sendiri merupakan gambaran dari potensi keseluruhan dari suatu spesies. Sementara rerung realitas menggambarkan spektrum yang lebih terbatas akan kondisi-kondisi dan sumber daya alam yang dibutuhkan untuk bertahan, bahkan dengan kehadiran kompetitor dan predator. Berdasarkan hasil prediksi dengan nilai H99 didapatkan nilai yang cenderung naik. Secara dinamika populasi secara ekologi, hal ini terjadi akibat aliran gen antar kolam gen dan beberapa karakter fenotipik dari burung gereja yang tetap sintas. Dapat diprediksi jumlah alel-alel yang bertahan akan membentuk individu-individu baru, dengan syarat carrying capacity masih mendukung keberlangsungan hidup populasi burung gereja. Carrying capacity sendiri merupakan jumlah maksimum individu yang dapat didukung atau dilayani oleh sumber daya yang ada di dalam suatu ekosistem. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah didapat, kami memiliki kesimpulan, yaitu model analisis deret waktu yang cocok untuk mengetahui kelimpahan burung gereja atau Passer montanus di lokasi adalah model ARIMA 100. Dan yang kedua adalah prediksi jumlah burung gereja atau Passer montanus pada lokasi penelitian berdasarkan waktu aktif spesies pada periode hari ketiga di sore hari cenderung mengalami kenaikan, yakni 6 ekor burung hingga 10 ekor burung gereja. Berikut ditampilkan referensi yang kami gunakan. Sekian dari presentasi kami, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.